Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurnya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, terima kasih kepada dosen pengampu dan teman-teman sekalian yang hadir di presentasi kali ini. Nama saya Fitriani Eva Lestari dengan NIM 2377020 ingin mempresentasikan yaitu Unified Modeling Language atau UML. Langsung saja. UML memvisualisasikan dan mendokumentasikan hasil analisa dan desain. Itu menjadi 3 bagian. Yang pertama, Unified karena mengkombinasikan metode OO yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua, modeling karena digunakan terutama untuk memodelkan sistem secara visual. Yang ketiga, language karena berisi sintaks yang digunakan untuk memodelkan pengetahuan. Apa itu UML? UML adalah bahasa pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang berparadigma berorientasi objek. Yang kedua, pemodelan atau modeling sesungguhnya digunakan untuk penyederhanaan permasalahan-permasalahan yang kompleks sedemikian rupa sehingga lebih mudah dipelajari dan dipahami. What UML can do for you? Memudahkan berpikir dan mendokumentasikan sistem sebelum mengimplementasikannya. Meramalkan sistem, menurunkan biaya pembangunan, merencanakan dan menganalisa logika sistem atau perilaku, membuat keputusan yang benar sedini mungkin atau sebelum melangkah ke coding, mendeploy sistem lebih baik karena ada perencanaan penggunaan memori dan prosesor yang efisien, lebih mudah memodifikasi atau mengelola sistem yang terdokumentasi dengan baik. Yang terakhir, biaya perawatan yang rendah. Unified Modeling Language UML mendefinisikan diagram-diagram berikut ini. Yang pertama, use case diagram. Yang kedua, class diagram. Yang ketiga, behavior diagram. Itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, state chart diagram. Yang kedua, activity diagram. Yang keempat, interaction diagram. Itu menjadi 2. Yang pertama, sequence diagram. Yang kedua, collaboration diagram. Yang kelima, komponen diagram. Dan yang terakhir, ataupun yang keenam, deployment diagram. Use case diagram. Use case diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Yang ditekankan adalah apa yang diperbuat sistem dan bukan bagaimana. Yang kedua, sebuah use case mempresentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan sistem. Nah, di sini ada lambang use case. Yang pertama itu ada aktor dan ada catatan. Kemudian di situ ada use case, lalu ada relasi aktif, relasi pasif, generalisasi, dan di situ ada include serta extend. Nah, kemudian di sini ada use case diagram. Yang pertama di situ ada contohnya nasabah, yang mana nasabahnya itu ada berbagai relasi pasif. Yang pertama dia buka rekening. Dan di situ ada relasi aktif, dia simpan uang, ambil uang, tutup rekening. Dan include-nya di situ simpan uang harus di atas Rp 200.000. Nah, yang sebelahnya itu salah. Nah, kemudian kelas diagram itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, kelas adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. Yang kedua, kelas menggambarkan keadaan atau atribut atau properti suatu sistem, sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut atau metode atau fungsi. Yang ketiga, kelas diagram menggambarkan struktur dan deskripsi kelas.
paket dan objek beserta hubungan satu sama lain seperti pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. Nah, di sini ada kelas diagram. Kelas memiliki 3 area pokok. Yang pertama, nama. Kedua, atribut. Ketiga, metode. Atribut dan metode dapat memiliki salah satu sifat berikut. Itu ada 3. Yang pertama, privat. Tidak dapat dipanggil dari luar kelas yang bersangkutan. Yang kedua, protected. Hanya dapat dipanggil oleh kelas yang bersangkutan dan anak-anak yang mewarisinya. Yang ketiga, public. Dapat dipanggil oleh siapa saja. Nah, di sini ada kelas diagram yang mana ada contohnya. Di situ ada beberapa yang base object, expression handle, dan di situ juga ada relasi pasif. Dan di situ contoh-contohnya. Kemudian state chart diagram. Itu terbagi menjadi 2. State chart diagram menggambarkan transisi dan perubahan keadaan atau dari satu state ke state lainnya. Suatu objek pada sistem sebagai akibat dari stimulasi yang diterima. Yang kedua, pada umumnya, state chart diagram menggambarkan kelas tertentu atau satu kelas dapat memiliki lebih dari satu state chart diagram. Nah, di sini ada contoh state diagram presentasi yang mana dia dimulai. Kemudian itu ada mahasiswa presentasi, kirim data presentasi, lalu data diterima ke server, kemudian kirim data yang terproses, lalu daftar data yang telah diterima, kemudian ubah status record terkirim, kemudian di situ ada langsung kirim data ke presentasi lagi. Jika tidak ada langsung selesai. Lalu di sini ada activity diagram. Itu terbagi menjadi 2. Activity diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang. Bagaimana masing-masing alir berawal decision yang mungkin terjadi dan bagaimana mereka berakhir. Activity diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Yang kedua, activity diagram paling cocok untuk memodelkan urutan aktivitas dalam suatu proses. Di sini ada aktivitas pendaftaran pasien baru, yang mana di situ ada titik mulai, cari data pasien, lalu cari data pasien berdasarkan ID atau nama. Kemudian itu tidak temukan atau entry data pasien baru. Itu tampilkan data, di situ contoh-contohnya sudah tersusun. Lalu sekuensi diagram. Sekuensi diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem atau termasuk pengguna, display dan sebagainya. Berupa message yang digambarkan terhadap waktu. Sekuensi diagram terdiri antar dimensi vertikal atau waktu dan dimensi horizontal atau objek-objek yang terkait. Yang kedua, sekuensi diagram bisa digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah event untuk menghasilkan output tertentu. Diawali dari apa yang men-trigger aktivitas tersebut. Proses dan perubahan apa saja yang terjadi secara internal dan output apa yang dihasilkan. Nah, di sini juga ada contohnya yang mana di sini petugas dan pinjam. Nah, di situ pinjam, di situ diproses, dan di situ juga ada masukkan ID buku atau ID mahasiswa. Kemudian collaboration diagram. Collaboration diagram juga menggambarkan interaksi antar objek seperti sekuensi diagram, tetapi lebih menekankan pada peran masing-masing objek dan bukan pada waktu penyampaian message. Yang kedua, setiap message memiliki sekuensi number, di mana message dari level yang tertinggi memiliki nomor 1. Message dari level yang sama memiliki
prefix yang sama. Nah, di situ ada juga contohnya. Yang pertama ada input atau username string, password, dan string. Yang kedua ada submit atau username string, password, string. Nah, di situ juga ada pasif aktif dan pasif relatif. Nah, di sini ada komponen diagram. Itu ada 4 bagian. Komponen diagram menggambarkan struktur dan hubungan antar komponen piranti lunak, termasuk ketergantungan atau dependensi di antaranya. Yang kedua, komponen piranti lunak adalah modul berisi kode, baik berisi source kode maupun binary kode, baik library maupun executable, baik yang muncul pada compile time, link time maupun runtime. Umumnya, yang ketiga, umumnya komponen terbentuk dari beberapa kelas dan atau package, tapi dapat juga dari komponen-komponen yang lebih kecil. Yang keempat, komponen dapat juga berupa interface, yaitu kumpulan layanan yang disediakan sebuah komponen untuk komponen lainnya. Nah, di sini juga ada contohnya. Di situ juga ada contohnya yang mana dia menggunakan relatif aktif dan include serta catatan-catatannya. Deployment diagram itu terbagi menjadi 2. Deployment atau physical diagram menggambarkan detail bagaimana komponen dideploy dalam infrastruktur sistem, di mana komponen akan terletak atau pada mesin server atau piranti keras apa, bagaimana kemampuan jaringan pada lokasi tersebut, spesifikasi server, dan hal-hal lain yang bersifat fisikal. Sebuah node adalah server, workstation, atau piranti keras lain yang digunakan untuk mendeploy komponen dalam lingkungan yang sebenarnya. Hubungan antara node atau misalnya TCP atau IP dan requirement dapat juga didefinisikan dalam diagram ini. Nah, ini ada contoh diagramnya. Baik, sekian dan terima kasih. Itulah hasil presentasi saya dan semoga teman-teman juga dapat memahaminya. Mohon maaf jika presentasi saya ada yang salah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.